Saya Rustam Asin. Hari ini saya akan pergi ke sebuah tempat yang bernama Nyawa Sangke di dalam pelayanan. Dan sekarang masih jam 4 subuh. Saya sudah harus bangun karena tempat ini sangat jauh, sekitar 50 km dari kota kami. Jadi saya harus persiapan mulai dari jam 4 subuh. Dan seperti apa perjalanannya, nanti ikuti ya. Dan ini adalah sebuah tempat yang sangat jauh. Di gereja itu di sampingnya ada air terjunnya. Jadi nanti kita bukan hanya akan pelayanan, khotbah, ibadah, dan juga ada juga mandi-mandinya. Inilah yang serunya kalau pelayanan di sana. Nah, oleh sebab itu mari ikuti perjalanan ini, akan menjadi perjalanan sangat seru. Dan saya segera akan mandi, ini baru jam 4 subuh ya, masih gelap. Saya akan mandi dan persiapan sebentar, sarapan. Jam 4 subuh harus sudah makan, karena kalau belum makan nanti di sana kelaparan dan tidak bisa pelayanan dengan baik dan akan mengganggu pelayanan. Jadi jam 4 subuh harus sudah makan. Sebentar lagi saya akan menggoreng tahu dan akan mandi. Ini tahu yang dibeli kemarin sore. Ya, oke saudara, saya akan melakukan persiapan. Sebentar lagi akan berangkat. Oke guys, akhirnya tahunya sudah selesai digoreng. Tapi sebenarnya masih setengah matang karena saya terburu-buru harus cepat berangkat. Ini sudah jam setengah 5 subuh. Jadi terpaksa saya cepat berangkat. Padahal saya tadi lagi mandi, saya tinggal sambil menggoreng ya. Nasinya, ini tahunya saya akan sarapan dulu. Yang diaduk dengan garam. Terburu-buru karena jam 5 harus sudah OTW. Oke guys, saya mau makan dulu sarapan pagi dengan tahu goreng. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebenarnya saya lebih suka makan tahu yang digoreng setengah hangus. Tapi ini setengah matang, bukan setengah hangus. Apa boleh buat? Supaya tenaganya kuat waktu pelayanan. Jangan sampai kelaparan. Jam 4.30 subuh harus sudah sarapan. Saudara-saudara, hari masih gelap. Ini saya ada di depan rumah saya dan sebentar lagi akan berangkat ke medan pertempuran. Tadi sudah sarapan, sudah mandi, dan sekarang saya ingin menjemput anak panti yang akan menjadi kameramen saya, Ari. Kita OTW ke sana untuk menjemput Ari. Ini suasananya masih gelap, saudara. Lihat. Matahari belum muncul. Kita sudah harus berangkat untuk pelayanan demi memuliakan nama Tuhan. Semangat. Saudara, sekarang saya berada di komplek gereja dan panti asuhan. Ini Ari, ini udah muncul, ini udah bangun rupanya dia. Udah siap, Ri? Siap. Ari ini anak panti asuhan yang akan menemani saya dan sekaligus menjadi kameramen. Ini gereja ya. Oke, kita akan segera berangkat. Siap tempur. Matahari baru muncul. Kita sudah pergi pelayanan.
jalannya lumayan nih. Berbatu-batu, berdebu-debu, kalau hujan becek. Apalah jalan ini diperbaiki. Oh, burung ini banyak benar. Jalan. Di kampungnya nih. Saudara, sekarang kita memasuki Kecamatan Rawak. Ini dia Kecamatan Rawak. Nah, untuk sampai ke Nyawa Sangke di tempat pelayanan yang kita tuju, ini kita harus melewati 2 kecamatan. Jadi tempatnya memang sangat jauh, 2 kecamatan. Harus lewati 2 kecamatan baru sampai ke tempat pelayanan. Ini Rawak, ini Kecamatan Rawak. Luar biasa. Oh, banyak burung waletnya sana. Luar biasa, burung waletnya banyak benar. Inilah suasana Kecamatan Rawak, saudara. Saudara, ini kita sudah masuki jalan menuju Nyawa Sangke. Ini masih dalam Kecamatan Nangatambang. Ini wilayah ini dikelilingi oleh bukit-bukit. Jalannya berbatu-batu. Tempatnya sangat indah, saudara. Luar biasa. Saudara, ini kita melewati salah satu desa sebelum sampai ke tempat pelayanan di Nyawa Sangke. Ini suasana desa seperti ini, saudara. Ini jalannya batu-batu, ini hutan-hutan, dan ada sungainya yang sangat indah di bawah sana. Ini suasananya. Oke, saudara, kami singgah sebentar di perjalanan ini. Lelah juga. Nah, di belakang kami ini air mengalir yang sangat indah, sungai yang sangat bagus. Kita istirahat dulu ya, sambil makan roti. Ada roti di tas tuh, sama minum sebentar. Ini sungainya bagus sekali. Rasanya pengen mandi lagi nih. Aduh, luar biasa tempatnya. Minum snack di tengah hamparan sungai yang indah. Oh. Ini salah satu desa yang kita lewati, saudara. Lihat, bukitnya sangat indah, langit yang biru, di bawahnya sungai yang deras. Suasana desanya, bukit yang indah, luar biasa. Kita sampai di sebuah jembatan gantung, saudara-saudara. Wah, lumayan juga ini jalannya. Ya, santai ya. Waduh, lumayan juga nih. Waduh.
surut ya. Wih, keren tempatnya. Keren tempatnya saudara. Ini kita di punya jembatan gantung nih, goyang-goyang. Lanjut ya. Oke. Lewat jembatan gantung lagi. Kita memasuki tempat pelayanan kita, Nyaok Sangke ini. Jalannya sudah jalan setapak, cuma 1 meter. Jadi kalau berpapasan agak berbahaya ini kalau 2 kendaraan bertemu. Jalannya seperti ini kalau sudah di dekat desa. Kecil ya. Jalannya setapak. Sudah mendekati desa tempat yang kita tuju. Tempat pelayanan. Saudara, kita sudah sampai di Nyaok dan ini salah satu tempat pengembalaan Pak Yakobus, Pak Evangelis Yakobus, dan kita akan mampir ke rumahnya sebentar dan perjalanannya hampir 3 jam baru sampai. Ini tempat tinggalnya. Ya, kita ke atas ya. Oh, Pak. Ayo, Kobus. Oh, udah datang. Iya. Bapak mana? Di gereja ngajar sekolah minggu. Oh iya. Nanti kita ke sana. Sana enggak apa-apa, Pak? Iya. Nanti kita ke sana. Nah. Nah, ketemu beliau dulu sebentar. Oh, Kan iya. di Nyaok. Akhirnya setelah 3 jam perjalanan dan melewati 3 desa, kita tiba di tempat pelayanan sekarang. Tapi saya tidak akan melayani di gereja ini hari ini, di satu gerejanya lagi, karena Pak Yakobus menangani 2 gereja, mengembalakan 2 gereja. Luar biasa. Ini gerejanya di bukit, dekat bukit. Itu bukit semua ini. Luar biasa, tempatnya bagus sekali. Kita akan masuk ke dalam dan melihat suasana sekolah ini. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Saudara, luar biasa di daerah ini airnya dibuang-buang nih. Karena gratis. Sedotnya juga gratis karena ini dari bukit airnya. Jadi kalau disumbat malah bisa meledak pipanya, jadi pecah. Akhirnya mereka buang-buang airnya nih. Waduh, airnya udah bagus. Tapi memang harus begini supaya nggak pecah pipanya ya. Gratis ya. Ini suasana di luar gereja. Oke. Saudara-saudara, inilah suasana pastori, tempat tinggalnya Bapak Yakobus.
Pak Pendeta Yakobus yang melayani di tempat ini. Ini suasana rumahnya, tempat tinggalnya. Iya, Pak, darurat nih, Pak. Apa-apa. Seperti inilah apa adanya. Inilah hamba Tuhan yang ada di desa. Pengabdiannya luar biasa. Tuh, masaknya masih pakai kayu, Bu, kayu api, Bu, ya. Tuh masih pakai kayu api, menghemat gas. Ada pakai gas juga? Oh, ada kayu api dan ada gas ya. Ini suasana dapurnya ya seperti ini. Luar biasa nih Pak Yakobus nih dan Ibu nih. Sangat setia dalam pelayanan. Pak Yakobus sudah berapa tahun ya di sini ya? 20 tahun, Pak. Dari tahun 2001 masuk. 2001 Oktober. Dari 2001 Oktober. Oh, Berarti udah 20 mau 20 tahun, Pak. udah 20 Bulan tahun. Oktober nanti. Bulan Oktober nanti 20 tahun. Waktu pertama datang di sini ada kendaraan motor, Enggak ada lah. sepeda, Sepeda pun enggak ada, ngojek terus. ngojek terus. Jadi kalau turun ke Nangataman ke kecamatan Ngojek. Ngojek pernah jalan kaki ya ke sepeda, pernah. pakai sepeda dulu. Pernah pakai sepeda juga. Dikasih mentari Sinode itu sepeda. Sepeda. Jadi kalau pakai sepeda berapa jauh tuh? Berapa Lumayan, jam? Pak. Lumayan tuh. Berapa jam? Hampir 1 jam lebih lah. Baru sampai Nangataman Oh. pakai sepeda. Bukitnya lumayan tadi tuh, Pak. Oh, rusak itu. Tanjakannya, Ini udah nyaman nih sekarang kan. tanjakan ya. Kalau dulu udah parah tuh. Dulu tanah kuning, Kuning. Waduh, parah lagi susah diomong lagi. tanjakannya tinggi-tinggi. Kami pakai motor tadi jatuh udah motor gigi 1, gigi 2 itu baru bisa naik. Susah ya. Heeh. Hmm. Luar biasa setia nih Pak Yakobus. Ini masih udah ada lumayan lah jalan. Sekarang sih udah ada motor. Nah, Kalau Skadau ngojek juga dulu. ngojek semua lah. Kalau kok ke Sekado tuh pakai bis tuh. Oh, kalau waktu dulu ya. 40 satu kesana. Saya pernah ngambil sepeda ini Sekado Nyau ini 5 jam, Pak. Pakai sepeda. Pakai sepeda dari Sekado. Dari Skadau sampai ke Nyao ini. Nyau nih 5 jam. 5 jam naik sepeda ya. Nah, maksudnya ada berhenti lah. Udah berhenti ya. Nah, minum apa di warung. Kami aja pakai motor tadi itu saya hitung-hitung sih ada singgah-singgah sih. Hmm. Singgah sebentar, hampir 3 jam, 2 jam setengah lah tadi ya. Oh, Hampir 3 jam lah ya dengan singgah ya. nyantai. Nyantai ya. Hampir 3 jam tuh dengan singgah di air terjun apa di sungai tadi sebentar. Selama Bapak di sini apa yang membuat Bapak betah? Ya, itu ya saya pikir panggilan tuh lah. Panggilan ya. Nah, panggilan kalau saya enggak, kalau jiwa-jiwa nih ya, udah out lah gitu. Jiwa-jiwa nih. Gimana jiwa-jiwa itu setia. Ya. Gaji kecil. Kalau masalah gaji itu saya nggak pikir itu. Iya. Karena ada cara-cara Tuhan, Pak. Memelihara. Nah, memelihara saya. Masih ada terima gaji dari Sinode? Biasa lah. Masih ada ya. Yang dikira ya maklum lah. Biasa tuh. Tahu lah pasti. 500 juta. Nggak, Enggak sampai. ya ucapan terima kasih lah. Iya. 300. Intinya panggilan yang membuat Bapak setia di sini. Iya. Jadi selama ini juga kan belum dapat anak ya. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa sepi di sini, Pak? Ya, nah, cari kesibukan misalnya buat kebun, norah itu. Biasanya kan orang kan jadi lari dari panggilan dari pelayanan kan karena pertama karena faktor ekonomi, gaji kecil, Ya. terus karena fasilitas, terus karena kesepian. Nah, kesepian ini kan sangat menyiksa. Orang banyak yang lari dari pelayanan karena kesepian. Jadi Pak Yakobus isi dengan kesibukan-kesibukan ya, kesibukan, ya. berkebun apa ya. Ah. Luar biasa. Ya oke, kita dihidangkan ini sarapan pagi oleh Bapak Pendeta Pak Yakobus dan ibunya. Kita akan nikmati. Oke, selamat menikmati sarapan pagi ini. Makan lagi nih. Saya tadi jam 4 subuh udah makan, Pak.
buka sahur lah. Sahur lah. Sahur. Jam 4 subuh bangun, mandi, makan, goreng tahu. Ah, Sekarang tadi makan lagi di tengah jalan makan roti. Ah, ini makan lagi. Makan terus biar tenaganya full untuk pelayanan, Pak. Oke, gitu aja ya. Kita sebentar lagi akan menuju Sangke, salah satu gereja pengembalaan Pak Yakobus juga ya. Oke. Nah, lewat jembatan gantung lagi, guys. Lewat gaya. Wow. Di sini tempatnya bagus, guys. Lihat, aduh, hai bukit-bukitnya keren. Aduh, tidak nyesal lah datang ke sini. Seru, pemandangannya bagus. Ini sudah mendekati Sangke, tempat pelayanan kita. Kita lewat satu jembatan ini. Ini kayaknya jembatannya terakhir nih. Waduh, ini lebih panjang nih, Jar. Goyang. Oh, pinggirannya, sungainya bagus sekali, saudaraku. Mantap. Goyang. Jer, mandi Jer. Ih, mantap ih. Mandi nih. Oke, guys. Kita tolong kami sekalian. Saudara-saudara, akhirnya saya sampai juga di Gereja Sangke. Gerejanya terletak di pinggir air terjun. Nah, saudara bisa lihat nih, luar biasa ini. Gerejanya terletak di pinggir air terjun, dan setelah ibadah nanti kita akan mandi. Haleluya. Ibadah dulu ya. Saudara, saya berada di dalam gereja, tetapi dari gereja bisa terlihat air terjun yang ada di pinggir gereja. Jadi gerejanya terletak di pinggir air terjun. Ini dari jendela ini. Ini gerejanya. Ya. Jadi dari dalam gereja kita bisa mendengar suara air terjun. Ini luar biasa, tempatnya sangat indah. Ya. Saya ingin mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama, karena ayat ini tidak panjang. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah saya. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu duduk dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang benar." Shalom saudara, akhirnya ibadah sudah selesai dan sekarang saatnya untuk mandi. Puji Tuhan. Di belakang saya sudah ada air terjunnya itu saudara. Tinggi sekali, saudara bisa lihat. Nah, sebentar lagi kita akan pergi mandi. Haleluya, haleluya. Aduh, jalannya tinggi juga saudara. Ngos-ngosan juga naiknya nih. Waduh, curam lagi. Kalau pas ada hujan lebat malam hari, sebaiknya kita tidak ke tempat ini, karena ada pernah terjadi satu ketika
mahasiswa yang jatuh ke bawah karena diterjang oleh banjir bandang dari atas ya. Tiba-tiba airnya datang dan menerjang mereka. Akhirnya meninggal ya. Nah, karena ini tidak ada hujan tadi malam, jadi aman. So, saudara, saya sudah berada di puncak air terjun. Wah, tinggi sekali saudara. Waduh, ngos-ngosan saya. Waduh, mantap ya. Ini puncak dari air terjunnya. Nih, airnya mantap ya. Waduh, jauh sekali. Kita 100 meter kali ke bawah nih. So, saudara, ternyata di atas ini ada bendungannya, di mana air ditampung sementara, kemudian dialirkan kembali melalui pipa besar itu untuk kebutuhan masyarakat. Jadi mereka dapat air, mereka juga dapat listrik dari ini. Sumber pembangkit listriknya ini dia, bendungan ini, air terjun ini ya. Nah, ini puncaknya nih. Luar biasa. Ini sudah di atas nih puncaknya. Oke guys, kita mandi dulu ya. Saudara, gara-gara naik puncak tenaga saya habis ya. Ini tenaga. Shalom saudara, tadi kita sudah selesai ibadah dan pelayanan di Sangke, dan sekarang kita bersama dengan Pak Yakobus yang adalah hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Beliau menangani 2 pos pengembalaan, Sangke dan Nyao. Dibantu oleh ini Bapak Andreas ini yang membantu pelayanan Pak Yakobus, sangat terbantu oleh beliau ya. Nah, kita juga di sini ada tamu dari WVI, Pak Heri. Oke saudara, kita lanjut bincang-bincang sedikit ya Pak ya. Nah, saya sering berkelakar kepada teman-teman yang ada di GKN ini, wilayah 5, kepada teman-teman sesama hamba Tuhan di GKN ini, bahwa tempat Pak Yakobus ini tempat yang paling jauh ya. Saya sering berkelakar bahwa
Ini tempatnya ini sudah di ujung bumi, saudara ya. Jadi kalau kita nanjak ke bukit sana, kita naik ke bukit sana, sebelahnya itu terjun keluar angkasa, kira-kira gitu. Itu saya sering berkelakar seperti itu. Nah, luar biasa beliau ini, pengabdian dan semangatnya patut diacungi jempol. 2 jempol kurang, kayaknya 4 Pak jempolnya Pak. Karena beliau ini begitu setia melayani tempat ini dengan fasilitas yang sangat minim. Pada awalnya jalan kaki, kemudian pakai sepeda, sekarang sudah diberkati dengan kendaraan motor. Dulu belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Ini dari PLTM PLTM, pembangkit listrik. Siring Putih Iya, Sangke. air terjun ya, diubah menjadi tenaga listrik, sehingga sekarang mereka bisa nonton TV dan membuat ada hiburan lah ya. Nah, dulu kalau Pak Yakobus belum ada TV, belum ada listrik, itu cara menghibur dirinya gimana di sini? Ya, dengar radio lah. Dengar radio. Dengar radio ya. Nah, Kira-kira di sini itu yang membuat Bapak betah tuh apa kira-kira, kok bisa bertahan selain panggilan? selain itu, selain panggilan ya mengisi hari-hari dengan itu lah, mencari kesibukan. Nah, jadi tidak berpikir banyak lah gitu. Tidak terlalu khawatir lah Pak ya? Nah, Iya. itu jika kita merasa tenang. Ya, luar biasa ini Pak Saya Yakobus. bersyukur kepada Tuhan tuh, dan mencukupkan dengan rasa syukur kan. Itu kunci, rasa syukur. Nah, itu. Selama pelayanan di sini, kira-kira kesulitan apa yang sering dihadapi oleh Bapak, sehingga ada nggak terpikir misalnya, saya pengen berhenti, pengen cabut dari sini, kayaknya tempat ini nggak cocok untuk saya. Pernah terpikir begitu nggak kira-kira? Apa yang membuat hal itu terjadi? Ya pernah terpikir kalau hal itu manusiawi, ya. Pernah terpikir itu. Tapi ya itu karena panggilan tadi, ya jiwa-jiwa ini yang perlu kita teruskan untuk kita bina, supaya gimana dia bisa bertumbuh dewasa lagi ya. Di dalam Tuhan. Nah, lebih lagi setia kepada Tuhan. Nah, itu. Luar biasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini. Inilah perjalanan kita dari tadi pagi jam 4 subuh. Dari saya sarapan tahu goreng tadi sampai sekarang sudah selesai makan, sudah mandi, sudah pelayanan, dan bertemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa Pak Yakobus. Dukung dalam doa senantiasa buat beliau agar tetap setia pelayanan tempat ini dan diberkati Tuhan. Amin. Baik, Pak Andreas nih tanya. Pak Andreas juga ini luar biasa, juga membantu pelayanan Pak Yakobus tempat ini ya. Sudah berapa tahun Pak pelayanan bantu Pak Yakobus? Ya 2 tahun tadi. Sudah 2 tahun ini. Dulu pernah saya ketemu itu belum ya? Oh, sekarang itu lebih full 2 tahun ini. Ya, Pak Andreas juga luar biasa melayani, bantu di Sangke bergiliran lah ya. Jadi kedua hamba Tuhan ini sangat setia, tinggal di ujung dunia, yang kira-kira kalau lewat bukit itu udah terjun keluar angkasa. Terjun keluar angkasa, tapi mereka tetap bertahan. Aduh, benar-benar jauh saudara. Jadi saya harus bangun jam 4 subuh kalau mau ke sini. Ya, luar biasa. Jadi perjalanan hari ini tidak sia-sia, penuh dengan sukacita, dan mudah-mudahan video ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, akhirnya sampai juga di rumah jam 3 sore. Jam 4 subuh bangun. Persiapan selama 1 jam. Jam 5 berangkat, dari jam 5 sampai jam 3 subuh. Hampir 10-11 jam. Mulai dari perjalanan, pelayanan, sampai dengan kepulangan. Sungguh pelayanan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.